Selamat pagi, ini adalah video pengantar mata kuliah Hybrid Mobile Programming week 7 ya. Setelah kemarin kita belajar tentang plugin, jadi kemarin kita belajar tentang plugin kamera dan file transfer. Ini masih ada hubungannya dengan plugin, tentang plugin untuk notifikasi ya. Notifikasi sendiri merupakan salah satu fitur unggulan ya dari aplikasi Android yang tidak dimiliki oleh aplikasi kalau web-based gitu ya. Jadi kalau kita pakai Android biasanya dia lebih personal. Kalau ada suatu message yang penting gitu ya, atau dari sistem atau dari apa, itu kita bisa langsung dapat notifikasinya. Dimana dari notifikasi itu kita bisa mendapatkan action juga di situ. Jadi diklik langsung masuk ke suatu action yang dibutuhkan oleh misalkan sebuah aplikasi atau sistem begitu. Oke, notifikasi dari Wikipedia ini kayaknya. Notification is a message that Android display outside your apps. Jadi sebetulnya aplikasi message-nya itu di luar aplikasi tapi dia kayak muncul begitu ya. Kalau di kuliah natif ya, di kuliah natif mobile programming atau sebelumnya pernah pemrograman nirkabel, itu ada semacam intent yang sifatnya dia akan aktif kalau ada kondisi tertentu. Nah itu diciptakanlah itu intent yang dia menangkap notifikasi kemudian menampilkan di user saat aplikasi jalan maupun tidak gitu ya. Kemudian dari aplikasi dari notifikasi tadi user bisa melakukan suatu action begitu. Ini kayaknya dari Firebase atau enggak dari One Signal saya ambilnya materinya. Kemudian push notification sendiri merupakan channel yang paling penting begitu ya, yang digunakan oleh aplikasi. Ini dari One Signal, dari websitenya One Signal. Ya, dia sekarang sebagai semacam fasilitas utama begitu yang untuk transaction dan re-engagement. Misalkan kita pakai Gojek gitu ya, berapa notifikasinya agak cukup banyak gitu ya, pas dapat driver notifikasi, pas kalau misalkan beli yang GoFood, pas restorannya oke, kita dapat notifikasi, drivernya dapat notifikasi, drivernya setelah saya menunggu sudah siap mengantarkan, notifikasi lagi gitu. Jadi ada engagementnya dengan antara sistem dengan usernya ya. Jadi dia sekarang sudah berkembang dari message biasa ke bentuk-bentuk yang lebih interaktif kayak gitu. Ya, kemudian dari tempat lain ini, jadi mungkin aplikasi sekarang sudah sangat banyak, mungkin user sudah lupa ada aplikasi apa saja gitu ya. Kadang ya dia bisa mengingatkan user bahwa aku punya aplikasi ini, sekarang ada sesuatu yang baru dan sebagainya. Bentuknya biasanya semacam ada tempat begitu yang agak dia akan tampil saat kita istilahnya drawer ya, kayak laci begitu, diturunkan ke bawah begitu dari atas, kemudian kelihatan notifikasi di situ. Nah, untuk yang notifikasi karena kita tidak menggunakan natif ya, kita akan menggunakan plugin. Nah, plugin
pluginnya, kita nanti akan pakai plugin yang dibuat oleh OneSignal. Jadi OneSignal ini merupakan plugin yang sebagai perantara antara Firebase dengan klien kita. Jadi aplikasi kita sebenarnya nanti aksesnya langsung ke Worksignal, kemudian Worksignal mungkin dia melakukan sesuatu ke Firebase baru masuk ke device gitu ya, balik begitu. Misalkan ini kita punya web service kita ini ya, web service yang bawah. Web service kita melakukan suatu, misalkan message ke semua orang bahwa sudah ada versi terbaru begitu. Nah, OneSignal akan menghubungi Firebase akan mungkin broadcast ke semua yang menggunakan aplikasi kita. Ya, jadi ini sebenarnya secara tidak langsung begitu. Jadi kita akan perlu bikin akun di dua tempat ya, OneSignal sama Firebase. Kalau mungkin yang sudah belajar di Android Studio yang di native ini lagi, itu dia langsung ya, jadi langsung dari semacam ada dashboardnya begitu di sini ada dashboard untuk Firebase, dan mungkin kalau kita punya web server kita langsung mengakses Firebase dari Firebase langsung ke sini. Nah, di sini kita menambahkan Worksignal gitu ya, karena dia sudah menyediakan plugin khusus untuk Cordova. Jadi karena kita pakai Cordova yang sudah disediakan Worksignal dan pemakaiannya juga cukup sederhana. Jadi materi untuk notifikasi kita akan menggunakan ini Worksignal. Nanti kalau yang Apple mungkin mirip dengan kayak yang ini kan untuk yang Android, meskipun di sini juga bisa untuk Apple juga, tapi untuk Apple yang khusus juga ada namanya Apple Push Notification begitu. Tapi kita nggak lakukan yang ini ya, kita lakukan dua ini. Oke, kita buka websitenya Worksignal saja. Ini saya ambil dari situ, jadi ya mungkin karena diambil dari websitenya Worksignal ya, ini nggak istilahnya nggak objektif ya, tapi kita lihat saja. Jadi kalau dari websitenya worksignal.com ya, ini adalah the fastest and most dua kali lagi, most reliable service to send push notification gitu. Merupakan market leader bla 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 dan sebagainya. Oke. Sementara yang Firebase itu ya semacam layanan juga ya, punyanya Google ya, tapi kita hanya pakai satu saja nanti, cloud messaging. Mana yang ini, cloud messaging ya. Layanan yang lain cukup banyak, ada hosting juga, cloud storage dan sebagainya, in-app messaging, Google Analytics dan sebagainya. Ya, jadi ini juga diambil dari websitenya Firebase juga, mungkin lebih enak nanti kalian lihat-lihat sendiri untuk Firebase dan Worksignal. Ini Worksignal ya, saya ambilnya dari sini juga, dari documentation dan sebagainya. Kemudian kalau Firebase, alamatnya firebase.google.com. Nah, di situ juga ada karena ini produk gitu ya, jadi dia keunggulannya dan sebagainya. Oke, dua-duanya ada semacam service yang gratis gitu. Kalau misalkan servisnya lebih dari yang digratiskan ya biasanya bayar gitu. Nah,
pertama karena kita akan tetap membutuhkan Firebase ya, karena Androidnya harus pakai Firebase. Pertama kita login di Firebase, kemudian bikin project ya. Login di Firebase, bikin project, ini cukup sederhana, jadi sampai bikin project saja. Nanti setelah project jadi, kita lihat di halaman key ini, ada key-nya, kita akan mendapatkan key. Ada dua yang kita mungkin pakai token ini, server key dan sender ID ini. Sender ID ini kayak pengirimnya siapa begitu, merupakan projectnya, ini bisa sebagai identitas dari project. Kemudian nanti habis Firebase kita akan setting bank sinyal ya. Jadi kita setting Firebase dulu. Masuknya di sini di console.firebase.google.com, console.firebase.google.com. Bisa pakai login Google ya. Upaya sudah juga merupakan login Google, jadi biar dipakai. Oke, pertama kita add project di sini. Misalkan NMC hybrid ya, hybrid mobile programming test. Ya, ini nama projectnya bebas. Next. Kemudian ini setting berikutnya, hanya langkahnya cukup mudah. Ada step berikutnya itu mau ditambah ini atau enggak ya. Ya lebih bagus, lebih enak ditambahi kan ya. Ini next lagi, continue lagi. Begitu saja, terus projectnya akan jadi, siap dipakai. Aset ya, mungkin memang Google-nya dapat keuntungan juga dari pemakaiannya analitik ini ya. Jadi kalau misalkan nggak mau dianalisa oleh Google yang tadi, ya nggak usah dicentang, nggak apa-apa yang ini. Tapi biasanya sih kita sama-sama diuntungkan, Google diuntungkan, kita juga diuntungkan begitu. Next ya, create project, kita tunggu sampai create projectnya selesai. Jadi kalau pakai native nanti tetap bekerjanya di sini untuk ngetes dan sebagainya. Karena kita pakai watt sinyal, kita untuk ngetesnya nanti di watt sinyal. Di sini hanya sampai ini sudah ready, hanya sampai melihat ini. Nah, ini project kita. Kita di sini hanya butuh untuk melihat project setting. Kemudian ada key yang ada di sini. Cloud messaging ini yang kita pakai, cloud messaging. Nah, ini kita simpan di suatu tempat atau nanti kita buka lagi ini begitu ya. Ini nanti dipakai, ini juga akan dipakai. Oke, selesai di sisi Firebase. Kemudian kita lakukan di sisi sinyal. Ini kayaknya harus register dulu. Kalau tadi saya sih sudah register ya. Ya, ini sudah pernah login. Ya, kayak register biasa gitu. Kayaknya bisa juga pakai Google. Nah, ini punya saya. Mungkin pertama nggak ada ininya ya, nggak ada projectnya ini, aplikasi atau website. Jadi next ditambahkan. Nah, ini nampaknya juga bebas, misalnya hybrid mobile
programming test ya. Kemudian dipilih apa namanya platformnya ya, Android, kemudian next. Kemudian kita nanti setting platform, kemudian select SDK nya, kemudian kita installnya di sisi Cordova ya. Ini untuk apa, setting yang tadi ada di ini untuk menghubungkan kita dengan Firebase. Jadi yang tadi ada Firebase di sini kan, server key sama sender ID ya. Ini server key, ini sender ID. Oke. Ini kita copy, taruh di sini. Yang ini juga kita copy. Mungkin ini penting ya, karena dia kayak tidak dilihatkan begini. Oke, next. Kemudian platform yang mau kita pakai untuk akses ini apa? Native Android. Native Android juga bisa, jadi muter dulu ke sinyal, nggak langsung ke Firebase. Corona, Unity, kalau yang pakai Unity kita pakai Cordova. Nah ini sudah Cordova Ionic Booncap ya, almarhum Booncap. Di sini pilihnya. Mungkin yang sering juga Xamarin ini ya. Flutter nggak ada, mungkin belum. React di sini. Nah, oke, dipilih yang Cordova Ionic Booncap. Next. Nah, selanjutnya caranya adalah ini, untuk menginstal apa namanya SDK. Nanti kita kayak tambahkan plugin biasa. Terus ini nanti kita butuh ini app ID ya, app ID. Ini bisa kita copy atau nanti juga masih ada lagi tempat untuk melihat kembali ada. Jadi ini sudah selesai di sini. Projectnya tadi namanya HMP test itu ya. Kita simpan. Selesai, live setup nggak apa-apa. Oke ya, nanti kita akan sering lihat yang di sebelah sini, tab yang ini, setting kodenya. Nah, jadi kita buka aja di sini dulu. Nanti ada signal app ID ini. Ini dipakai untuk nyoba ngirim apa pesan nanti ya. Ada dua, ini sama ini. Ini adalah API-nya kalau kita pakai API. Ini adalah ya semacam key-nya untuk pakai one signal. Begitu. Next, kita siapkan bagian sisi aplikasi. Ya, masuk ke aplikasi masing-masing. Bentar, slide-nya tadi sampai mana? Ini sudah. Nah, ini sudah kita masukkan tadi. Kita tadi juga pilih platform, sudah. Ini juga sudah. Kemudian nanti kita buka lagi yang bagian key tadi. Nah, selanjutnya masuk ke project kita. Ditambahkan plugin Cordova plugin add vaksinnya Cordova plugin --save. Oke. Buka JMD ya. JMD-nya saya belum terbuka. Muter-muter. JMD. Nah, ini dia. Kemarin di
project saya ada di F7 Kurdo. Terus kita tambahkan tadi, kopas dari sini aja. Tuh. Nah ini. Copy. Taruh sini. Loh, gak ngopi dia. Paste. Ditunggu sebentar. Di 5 menitan, 3 menit 5 menit gitu. Ya, ini sudah. Selanjutnya kita akan coba menyiapkan plugin ini sekaligus mendaftarkan gitu ya. Nah, nanti ditaruh semacam inisiasinya begini bentuknya. Jadi sederhana sekali, tapi ini yang memang bentuknya cukup sederhana. Nanti untuk yang lebih advance bisa dibaca-baca sendiri ya, dicari-cari sendiri caranya. Oke, ini di copy ke suatu tempat yang ada di init. Jadi suatu inisial yang ada di aplikasi kita. Karena terakhir kita kan driver list ya, dari week kemarin. Driver list ini merupakan halaman awal ya, kita lanjutkan di situ. Jadi ditaruh di on initnya driver list. Oke, dibuka my app.js. Ini kan ada driver list. Oke, mungkin di sini nggak apa-apa, di bawahnya juga nggak apa-apa juga. Begini ya. Oh, ketiknya ini kadang berubah begini, hati-hati. Nih, ketiknya saat di PowerPoint berubah. Nah, ini XXXX dan seterusnya ini kita ganti dengan ID-nya one signal kita, project di one signal kita. Mana tadi? Ini dia. Ini kita copy. Ditaruh di sini. Ya, jadi aplikasinya ini nanti akan otomatis mendaftarkan diri. Dia mendaftarkan diri ke Worksignal, mungkin juga Worksignal akan mendaftarkan ini ke Firebase. Ya, hubungan antara Worksignal dan Firebase kita mungkin nggak tahu. Jadi kalau di yang natif itu harus mendaftarkan diri di Firebase dulu. Semua aplikasi mendaftarkan dirinya ke Firebase. Saat jalan biasanya satu aplikasi dia punya key sendiri. Nah, nanti itu bisa diambil sebenarnya. Jadi saat daftar kemudian ada semacam callback-nya, kemudian diambil aplikasinya. Tapi kita nggak sampai di situ. Jadi sebenarnya kalau mau beneran sistemnya, setelah di sini ada semacam callback event begitu yang di sini ya. Kalau sudah selesai suatu register, mungkin ada event-event yang dipakai untuk mendaftarkan usernya. Masing-masing user punya ID, istilahnya kalau di Worksignal itu player ID. Dia punya player ID berapa. Nah, itu perlu disimpan ya, karena kadang aplikasi itu tidak semua user dikasih message yang sama dan dalam waktu yang bersamaan. Begitu. Jadi misalkan kalau aplikasi Gojek ya pas usernya beli, terus kemudian drivernya oke, yang dikasih message yang pesan driver tadi gitu ya. Nah, itu semua ID untuk messaging punyanya user dan punyanya driver itu disimpan masing-masing ya.
Nah, itu yang kita nggak lakukan sampai situ. Nanti bisa dilanjutkan sendiri kalau misalkan ngerjakan project atau tugas akhir. Oke, ini begini kalau kita jalankan. Nah, ini harus dijalankan pakai emulator atau handphone beneran ya. Saya simpan. Kalau sudah dijalankan nanti dia akan register. Ke websitenya, dan di sini di webnya ini nanti ada audiens ini. Ini akan tertampil feature barunya gitu ya. Jadi siapa yang nanti pakai aplikasi kita nanti akan terregister ke sini, nambah begitu. Jadi misalkan kita pakai emulator jalan ya, emulator akan meregister ke sini, jadi tambah 1. Kemudian kita jalankan lagi di Android, di device kita nambah 1 lagi. Mungkin pas dikumpulkan di dosennya nyoba pakai Androidnya dosen, nambah 1 lagi di sini, begitu. Kalau aplikasi kalian di-download, kemudian diinstal, nambah 1 lagi di sini, begitu. Jadi masing-masing usernya nambah terus begitu dan terregister, tersubscribe ya. Jadi subscribed user. Oke, harusnya nanti ini nambah jadi 1 kalau kita jalankan di suatu device atau emulator. Bisa juga dua-duanya. Gitu ya. Kita kembali ke JDDIO saja ini tadi. Abednego ikut di service saya ini berarti dia. Mungkin coba-cobanya pakai web service saya. Nanti kalau di project jangan pakai web service-nya orang ya. Jadi nanti dicek. Kalau pakai web service atau database-nya teman nanti langsung dinolkan. Oke, ini sudah mestinya di one signalnya nambah 1. Di refresh tuh nambah 1 ya. Kalau dikonekkan dengan device, nanti device-nya misalkan jalan lagi ya, saya ini dikonekkan minus device begitu, nanti tambah 1 lagi ya. Gitu ya, nggak usah saya demokan. Nah, jadi ini sudah terregister. Setelah terregister kita bisa nyoba untuk penerimaannya, bagaimana penerimaan notifikasinya berhasil atau tidak. Oke, kita masuk slide lagi. Ini ya, yang ini. Dari sini tadi sudah memasukkan app ID ya, kita ambil dari situ, kemudian kita tes. Tadi berhasil masuk di bagian audience, subscribed user sama active user ya. Nah, kemudian kita nyobanya masuk di tab message, kita coba new push begitu ya. Kita nyoba tulisan sesuatu, tulisan biasa begitu ya. Kemudian nah, untuk dicoba di device itu cepat biasanya. Nanti saat dipilih kan kita pilih langsung dikirim aja, nggak usah ditunggu-tunggu, nggak usah dijadwalkan ya, langsung kirim, yang pilih yang immediately. Nah, nanti untuk di Android yang di device akan cukup cepat, tapi kalau di emulator akan agak lambat, dan beberapa komputer termasuk di tempat saya itu harus mematikan antivirus dan firewall ya. Ini kalau kok ditunggu-tunggu nggak masuk mungkin kena ini, jadi mungkin lebih enak kalau pakai device beneran begitu.
message, masuk di bagian message, bikin tulisan baru, new push, terus audiensnya semua. Nah, di sini bisa ke semacam segmen tertentu. Jadi ada user yang ditambahkan tertentu begitu, ada kayak groupingnya. Bisa juga per user punya ID tertentu dimasukkan. Ya, tapi kita biar cepat ke semua saja. Jadi kalau tadi kita jalankan juga di device, nanti dua-duanya akan kita kirim. Tulisannya di sini tes dari tes notif 1, ini message dari One Signal gitu ya. Kalau mau ditambah image, ini bisa ditambahkan image. Ini bentuk tampilannya nantinya kalau sampai di Androidnya. Kalau ada URL dan sebagainya bisa ditaruh di sini. Oke, itu nanti saja setting-settingnya, pilih yang immediate juga immediate, kemudian confirm dan ditunggu datangnya. Ini ada satu yang resipiennya, ya, send aja ya langsung, ditunggu. Nah, ini sudah deliver, cuma deliver itu belum tentu sampai. Belum tentu sampai, kita tunggu di sini sampai muncul di sini. Nah, di sini. Bukan yang ini yang kemarin untuk nyoba. Jadi tulisannya dari One Signal itu kan ya. Nanti nunggu di sini. Agak lama sih. Saya potong dulu videonya. Sudah nunggu, jadi saya coba lagi di device, itu langsung datangnya. Jadi sekarang sudah ada 2, jadi di audiensnya 2. Kemudian saya coba sudah 3 kali sambil nunggu tadi ya. 3-tiganya baru masuk di emulator. Saya yang tadi pertama pukul berapa tadi, 8.40, sekarang sudah pukul 9, jadi sekitar 20 menit 20 menit baru nyampe emulator ini. Nah, notif 1, notif 2, notif 3 begitu. Kalau di emulator memang lama sekali ya, dari mungkin nyobanya nanti di handphone, benar di device gitu. Jadi ini untuk percobaannya sudah berhasil ya. Untuk percobaan rimanya sudah berhasil. Berikutnya kita akan coba di web service. Jadi pada sistem yang sebenarnya itu yang ngirim notifikasi ya sistem kita sendiri ya, bukan kita satu persatu nulis terus di One Signal gitu ya. Sistemnya secara otomatis jalan. Kemudian kalau ada yang kebutuhan mengirim notifikasi, kita sistemnya kan memanggil web service-nya mengirim ke Signal, mungkin Signal ke Firebase baru ke klien-klien kita. Untuk yang berikutnya ini yang ngirim ke semua. Nanti kalau misalkan mau ke user tertentu, nah nanti ada penjelasan lebih lanjutnya di sini, ada halaman SDK-nya, referensinya. Jadi dia butuh ID masing-masing dimasuk-masukkan begitu. Ya, jadi nggak semua. Kalau dia ada sistem, ada user baru register, habis register disiapkan tabel untuk yang menyimpan user ID dan juga ini player ID.
Nah, nanti yang mau dikirimi siapa tercantum di situ. Misalkan user tertentu melakukan suatu aktivitas dan dia butuh untuk dikirimi notifikasi, ya nanti kita tinggal lihat di tabelnya dia punya player ID berapa, dikirimilah notifikasi begitu. Ya, kita nggak sampai itu dulu untuk materi yang kali ini. Jadi sekarang ini ditaruh di PHP sembarang ya, kita taruh di PHP sembarang ini. Ini di Kompas saja. Ini untuk mengirim notif ke semua. Nah, itu ada tulisan di sini all. Mana ya all. Ini include segment. Nah, ini semua. Jadi ini semua orang dikirimi. Ini adalah app ID ya. App ID itu yang kita dapat tadi. Kemudian ini adalah API. Nah, kalau di web service kita butuh melihat yang tadi ya, ada apa tadi, setting, kemudian ada ID dan key dan ID. Nah, itu yang bawah ini. API key-nya yang bawah. Ini ditaruh di sini. Ya, yang ini diambil dari sini. Ya. Kemudian untuk tulisannya masuk di sini nih. EN mungkin English gitu ya. Ini message dari PHP. Tulisannya begitu. Ini message dari PHP. Ini sebenarnya bisa dikasih tombol, dikasih image dan sebagainya. Cuma ini yang paling sederhana, message saja. Ini ditaruh di PHP, dan terus kemudian PHP-nya kita panggil begitu. Ya. Oke, saya sudah Kompas ini di server Upaya Prototype. Ya, Upaya Prototype saya taruh di sini. Nutup. Ini dia test notif. Ini saya taruh di sini. Cuma ini masih pakai project yang lain. Saya tutup dulu. Ya, test notif. Ya, karena ini masih pakai project yang lain. Ini dicontohkan, diambil juga dari dokumentasinya, itu ada button dan sebagainya, jadi agak nggak sederhana. Saya sederhanakan, saya ambil dari slide-nya. Ini terus kemudian lanjut yang ini. Jadi ini functionnya, ini kemudian yang sebelahnya ini pemanggil sekaligus respon dari one signalnya, apakah berhasil ngirim atau ada error dan sebagainya, bisa diketahui dari ini responnya ini. Respon di JSON, kan bentuknya JSON, di encode kemudian ditampilkan pesan-pesannya gitu ya. Ini saya ambil, saya cut, saya kopas dari yang ini, terus yang atas juga app ID saya masukkan di sini gitu ya. Oke, next kita jalankan, namanya filenya test notif, disimpan ya, disimpan. Tulisannya ini message dari PHP ya, ini message dari PHP. Kalau yang tadi notifnya ini message dari bar sinyal ya, yang ini message dari PHP. Oke, cara manggilnya ini, PHP-nya dibuka di browser saja bisa sudah. Kalau di server mungkin ya servernya manggil PHP pakai CRUD atau semacamnya. Kok CRUD ya? CURL ya, pakai CURL, perintah function CURL
file di PHP. Ini tadi manggil Ubaya yang apa tadi, test notif ya, test notif.php. Nah itu yang dikirim, responnya bla bla bla, resipien ada 2, kayaknya sudah betul. Saya tadi jalankan juga di device emulator sama device. Tulisannya ini message dari PHP. Selanjutnya tinggal nunggu 20 menit lagi kalau di sini. Tapi kalau di handphone saya cek agak sulit tapi untuk memperlihatkan handphone. Ini sudah masuk di handphone. Ya, di handphone langsung masuk. Nanti coba dicoba sendiri di rumah ya, nanti akan kelihatan bedanya. Jauh sekali bedanya antara waktu yang dibutuhkan oleh handphone sama oleh ini emulator. Ya masih 3 ini. Sementara yang di handphone sudah, yang dari PHP. Begitu ya. Nanti silahkan dicoba. Ini sudahlah, ini untuk nyobanya ini nanti pasti masuk, cuma agak lama sekali ya. Saya selesaikan videonya saja ini. Ya begitu, jadi ini adalah materi terakhir ini adalah materi terakhir dari mata kuliah hybrid mobile programming yang bagian Framework 7 dan Cordova. Kita berjumpa lagi di bagian setelah UTS masuk di Ionic dan Angular. Ya, untuk lebih lanjutnya bisa dipelajari sendiri ya, bagian Cordova-nya, plugin-plugin yang lain, Framework 7-nya juga, bentuk-bentuk tampilan yang lain dan sebagainya. Kemudian khusus notifikasi bisa juga pelajari juga di sini. Ya. Terima kasih, kita jumpa lagi setelah UTS.